Halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan kali ini gue bakal review salah satu ayam yang cukup baru, dan ini kayak seolah menebus kesalahannya di drama sebelumnya, drama BGVP DN2, dan ini adalah BGVP DN3, dan harganya adalah $75 dan menggunakan konfigurasi satu dynamic driver dan satu balancer mature. Dan seperti biasa, gue akan bahas dari build, fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. By the way, sebelumnya thank you dulu untuk BGVP yang udah kirimin review unit ini ke gue untuk bisa gue review. Oke, untuk build quality dari BGVP DN3 ini, gue mixed feeling sih. Satu yang jelas, housingnya ini berasa kuat. Gue ngerasa ini bahannya seperti aluminiumnya Tinte 2 Plus ya. Ingatin gue sama Tinte 2 Plus, ini aluminium, gue cukup yakin. Dan nozzle-nya sendiri berasa kuat, tapi nozzle-nya besar dan sedikit panjang ya ini kelihatannya. Memang agak gede sih, tapi buat gue fittingnya enak-enak aja. Nah, yang bermasalah buat gue, MMCX kelihatan ya, ini seperti ada gap, ada celah kecil, dan gue nggak bisa masukin bener-bener sampai dalam. Teman gue yang beberapa reviewer juga nggak bisa masukin bener-bener. Ya, memang dalam waktu jangka pendek, gue nggak tahu ini bakal bertahan apa enggak ke depannya. Tapi tetap aja agak sedikit meragukan. Ya, sekarang sih kenceng, nggak tahu ke depannya gimana. Dan kabelnya sendiri ini rasanya seperti karet banget, rubbery banget, nggak fleksibel, dan ya berasa murahan untuk harga 1 juta. Mungkin kabel terjelek yang gue pernah coba untuk 1 jutaan. Walaupun secara fittingnya nanti sebenarnya enak, tapi kabelnya aja gue sih menyarankan untuk diganti sebenarnya. Untuk fittingnya sendiri buat gue ini biasa aja sih. Gue nggak bilang ini enak banget, tapi nggak bilang ini jelek banget juga. Tapi yang jelas dia cukup ringan bodinya dan ergonomis di kepala gue. Jadi gue bisa pakai cukup lama tanpa sakit. Cuman yang nggak enak, kabelnya aja cukup mikrofonik. Jadi kalau kepegang-pegang gini rada tak. Untuk frekuensi respons dari BGVP DN3, gue sebut ini masih kategori V-shape lah. Karena memang ada elevasi sedikit, nggak terlalu banyak itu di bagian bass. Tapi ini berasa, dan dia bassnya bukan netral, punchy, tapi memang tidak terlalu tebal rasanya. Lalu kemudian vokal maju di sekitar 2 kHz, habis itu ada sedikit treble peak di sekitar 5 kHz. Nah, yang treble peak 5 kHz ini kadang bisa di rekaman tertentu itu bisa kasar. Tapi gini loh, ini ada yang unik karena setelah peak 5K ini, itu habis itu ini cuma resonance peak ya. Jadi grafnya tuh seperti ini. Treble-nya roll off bagian atasnya. Jadi cuman agak pedes ketika di 5 kHz itu ada peak aja, tapi sisanya itu buat gue nggak terlalu problemo karena cukup smooth. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan Moondrop Aria, kelihatan bahwa Moondrop Aria itu lebih rata ya overall frekuensi responsnya, dia tidak terlalu picky, terutama di bagian upper mid dan treble-nya. Moondrop Aria memang buat gue lebih kontrol, lebih baik sih untuk sekitar bagian upper mid to treble. Lalu kemudian kalau dibandingin dengan Wizard HE01, kelihatan bahwa Wizard HE01 itu penekanan utama memang lebih ke upper mid range di area sini. Tapi habis itu treble-nya roll off duluan. Jadi buat gue memang Wizard HE01 vokalnya berasa lebih maju, sedikit lebih tipis, tapi treble-nya lebih aman. Sementara di BGVP DN3 ini ada sedikit area yang agak pedes di sekitar 5 kHz ini. Lalu kalau misalnya kita bandingin lagi sama pendahulunya, yaitu BGVP NS9 ini pakai default filter. BGVP, ntar gue ganti warnanya dulu deh, BGVP NS9-nya. Nah, kelihatan bahwa BGVP NS9-nya itu sendiri dia punya bass yang lebih extended, lebih besar, tapi buat gue pribadi udah masuk kategori kegedean. Lalu kemudian vokalnya lihat nih, kayak lebih rata begitu. Ini memang lebih aman, tapi vokalnya karena dibandingin dengan bassnya itu jadi kesannya ayam rada mendem, ada yang rada bass head, vokalnya rada tidak terlalu maju tapi bassnya gede. Nah, DN3 ini buat gue overall gue masih lebih enjoy DN3 ini sendiri karena bassnya majunya nggak sebanyak NS9, habis itu dibarengnya dengan vokal yang cukup maju. Permasalahan buat selera gue sendiri memang cuman yang ini aja, bagian sekitar sini. Oke, jadi gue udah coba BGVP DN3 ini pakai Helios 5K, AVX DSD, dan juga Basso DX160, dan juga HP gue sendiri. Dan kalau pakai HP gue sendiri Samsung S10 Plus sih oke-oke aja di drive, nggak terlalu susah.
Dan kalau buat gue sendiri, gue nggak nyangka ini adalah BGVP yang gue paling suka secara tonal dibandingin BGVP Zero, NS9, ataupun di N2. Nah, buat gue sendiri mungkin bisa dikategorikan tonalitasnya sebagai W shape ya, karena dia memang ada naik di bass, kemudian turun di lower midrange, upper midrange 2 kHz naik lagi, 3-4 kali ada turun, 5 kHz naik lagi. Jadi kayak W begitu bentuknya. Dan tapi yang gue suka dari sini, walaupun W begitu, dia nggak terlalu ekstrim, jadi nggak berasa timpang banget antara frekuensi. Gue ngerasa bassnya, gue akan langsung bahas aja langsung dari bassnya. Ini adalah bass yang cukup gebuk, punchy, tapi percayalah ini nggak bakal buat bass head. Tapi kalau kalian suka musik rock, mungkin kalian bakal suka. Karena gini loh, gue dengerin lagu kayak TM Revolution, lalu kemudian One Ok Rock, dengerin lagu juga yang beberapa lagu rock gitu. Itu kan punya bass yang cenderung butuhnya tuh cepat, duduk, 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 gitu, cepet di beberapa lagu, dan di sini bisa menyajikan kecepatan bass itu walaupun punch-nya cukup berasa. Jadi duduk-duduk, pukulan bassnya bagus dan juga speed-nya juga terasa oke. Jadi gue cukup suka bass ini. Perlu di-note ya, ini nggak bakal buat bass head sih. Bass head pasti pengen kualitas lebih daripada ini, tapi buat gue sendiri punch-nya cukup berasa dan juga cepet. Dan kemudian untuk mid-range-nya ini gue juga suka, maksudnya mid-range yang cukup maju. Kalian dengerin lagu cowok, lagu cewek, vokal cowok, vokal cewek itu bakal tetap berasa maju, tapi kontrolnya bagus. Gue nggak ngerasa ada peak yang bikin dia shouty. Dia naiknya memang sekitar 2 kHz doang, habis itu turun. Nah, itu bikin vokalnya somehow buat gue cukup terkontrol. Memang gue nggak bakal kategoriin vokal ini vokal yang tebel. Vokal ini sedikit ngarah ke tipis, tapi kontrolnya tuh bagus. Gue dengerin Ariana Grande. Ariana Grande itu banyak lagu yang cukup shouty, dan buat gue di sini lagu-lagunya kayak dengerin Focus, gue dengerin lagu One Last Time, itu semuanya aman, vokalnya gue nggak berasa sakit. 35 itu juga masih berasa oke. Dengerin lagu-lagu sweet kayak Joyce Chu itu lebih aman lagi. Tapi mungkin memang untuk yang rekamannya kasar kayak Ed Sheeran yang Galway Girl sedikit masih berasa kasar. Tapi selain itu buat gue ini versatile sih. Vokalnya ini bisa gampang dibawa kemana-mana. Memang nggak sweet-sweet banget, tapi gue sukanya itu kontrolnya itu loh. Gue nggak ngerasain shouty ataupun menyakitkan untuk vokalnya. Nah, tapi treble-nya gue kurang suka. Karena gini, treble-nya itu cuman mengandalkan di sekitar 5-6 kHz. Jadi dia cuman ngasih sensasi pedes gitu, sedikit pedes. Gue yakin ini nggak di semua lagu sih. Tapi di lagu yang rekamannya rada kasar. Di lagu-lagu yang kayak Jepang ataupun K-pop, gue kan ngerasa, walaupun gue suka K-pop dan J-pop, tapi rekamannya agak kasar guys, buat gue. Itu dengerin cymbal, itu seringkali cukup kasar. Dan walaupun padahal bass sama mid-range-nya itu terkontrol dengan baik, tapi kadang-kadang treble itu bisa berasa rada kasar. Dan juga tidak terlalu extended, jadi cuma sekitar 5-6 kHz, habis itu di atas itu roll off gitu. Jadi cuman kasih kayak sedikit pedes, tapi nggak sampai nada tinggi, itu yang gue kurang suka sendiri. Jadi buat gue bassnya oke, mid-range-nya oke, treble-nya agak kurang. Gue nggak ngomong sampai pedes banget, cuman agak berasa di beberapa lagu. Nah, kalau kita ngomong secara soundstage, sebenarnya gue nggak ngerasa ini lebar. Ini lebih kayak bola kecil sih sebenarnya. Tapi tetap bola, nggak 2 dimensional. Gue ngerasa ini kayak bola, tapi kecil. Gue dengerin live music gitu kurang berasa asik. Gue dengerin lagu orkestra itu juga kurang berasa asik. Tapi separasinya lumayan bagus buat gue. Karena tadi ya, mungkin karena kecepatan DD-nya dan juga BA-nya ini sama-sama cukup cepat. Buat gue separasinya lumayan. Maksudnya gue udah pernah nyoba Aria dan juga Wizard HN01. Bahkan gue punya Wizard HN01 di sini. Buat gue secara separasi lebih baik di N3 ini sebenarnya. Tapi ya toh secara ayam ini nggak cuma separasi doang. Nah, sekarang gue mau bandingin langsung sama Tin T2 Plus ataupun Wizard HN01 yang merupakan dua ayam benchmark gue. Kalau misalnya dibanding Tin T2 Plus, ayam BGV BDN3 ini lebih berasa tebel suaranya, sementara Tin T2 Plus berasa lebih V-shape dan juga treble dan upper mid-range-nya lebih maju, jadi lebih tipis suaranya di Tin T2 Plus. Nah, si BGV BDN3 ini vokalnya jelas berasa lebih sweet, jelas berasa lebih terkontrol. Di sini kadang berasa sibilance, tapi treble-nya buat gue lebih plastiki, lebih metalik, lebih nggak natural di BGV BDN3 ini. Di Tin T2 Plus ini lebih natural, lebih extended, dan juga lebih detail di satu bersamaan. Ini cuman yang tadi gue bilang, cuman kasih sedikit spike, cuman kasih sedikit pedes-pedes di 6 kHz.
tapi habis itu tidak terlalu tinggi. Nah, Tint T2 Plus masih bisa menyajikan nada-nada treble lebih baik. Kalau soal separasi, kalau staging buat gua Tint T2 Plus menang. Imaging lebih bagus, tapi untuk separasi di beberapa lagu yang ribet kayak Kenshi Yonezu, itu gue masih ngerasa sedikit lebih baik di BGVP DN3 ini, tapi nggak tahu jauh. Kalau dibanding Wizard HR01, nah Wizard HR01 ini paling beda sendiri karena dia tonalnya itu paling berasa, mungkin orang bisa nganggap paling natural, paling nyantai di saat bersamaan, karena gue paling ngerasa dia nggak ada pick aneh. Tint T2 Plus ada picknya, dia bikin sedikit, kadang ada sibilance. DN3 ini kadang treble-nya itu bisa pedes. Wizard HR01 paling aman dari semua itu. Dan juga dia paling vokalnya buat gue paling natural, paling sweet di di Wizard HR01 ini. Tapi secara fun dan juga separasi buat gue DN3 ini lebih baik. Jadi gue nggak ngomong tiga-tiga ini ada yang paling bagus ataupun paling jelek, jadi tergantung selera lu aja. Kalau gue pribadi, gue dengerin live music lebih suka di Tint T2 Plus. Gue dengerin rock, gue suka di BGVP DN3 ini. Kalau di Wizard HR01, gue lebih suka buat denger vokalan atau denger akustik. Oke, jadi gue cukup kaget karena dari semua BGVP, maksudnya BGVP Zero, DN2, dan juga NS9 yang pernah gue coba sebelumnya, BGVP DN3 ini adalah favorit gue sendiri. Kalau misalnya kita ngomong prosnya dulu, ini memang punya bass punch yang cepet dan juga terkontrol. Dan juga dia punya mid-range yang buat gue cukup rapi. Tapi masalah utamanya memang ada di cons-nya, yaitu satu, kita pasti bermasalah dengan treble-nya itu. Gue yakin ada banyak orang yang cukup sensitif dengan treble pick sekitar 5 kHz. Dan itu memang bikin beberapa lagu agak sibilance kalau source kalian juga revealing. Dan juga kalau kita ngomong secara build quality, buat gue gap di sekitar housing dan juga kabelnya itu sendiri bikin kesannya DN3 itu secara build quality kurang bagus. Tapi sisanya buat gue udah cukup oke. Dan buat gue ini adalah ya jujur aja BGVP terbaik yang pernah gue coba, walaupun dia bukan yang termahal. Jadi gue melihat arahnya cukup menarik. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, dan see you next time. Bye-bye. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblock berikut, dan coba cek aja karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.